You're going to have to listen to me very carefully. You're going to have to... She's going to take very good care of you. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jul di Namatin Film. Video kali ini saya akan membahas sebuah film keren berjudul Fragile yang dirilis pada tahun 2005. Seperti biasa, saya tidak pernah lupa mendoakan kalian agar selalu sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. By the way, sekarang saya masih radang jadi suara mungkin agak gimana gitu. Cuman oke lah, kita gas. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita mulai saja alur filmnya. Film ini dibuka dengan suasana di salah satu ruangan rumah sakit tua bernama Mercy Falls. Seorang perawat bernama Susan sedang sibuk membereskan beberapa barang karena saat itu ia mendapat giliran jaga malam. Dan rumah sakit itu rencananya akan segera ditutup. Tiba-tiba seorang pasien anak-anak bernama Maggie muncul dan mengejutkan Susan. Maggie berjalan perlahan menuju ranjangnya, tempat ia dan anak-anak lain biasa dirawat. Tiba-tiba seorang pasien bernama Simon mengerang kesakitan, seolah ada sesuatu yang menyerangnya. Susan bersama dokter bernama Robert langsung membawanya ke ruangan lain untuk ditangani. Susan merasa ada hal aneh yang terjadi di rumah sakit itu, tapi tak ada satupun yang mempercayainya. Tulang kaki Simon tiba-tiba patah tanpa alasan yang jelas, dan tidak ada yang bisa menjelaskan penyebabnya. Yang lebih mengejutkan, tulang kaki itu kembali patah untuk kedua kalinya secara mendadak. Beberapa hari setelahnya, seorang wanita bernama Amy mulai bersiap dengan tasnya karena kapal yang akan membawanya hampir tiba di tujuan. Roy, salah satu penjaga di Mercy Falls, tiba di dermaga untuk menjemput Amy. Dalam perjalanan, Roy menceritakan bahwa sebenarnya Mercy Falls seharusnya sudah ditutup. Namun, penutupan itu tertunda karena sebuah kecelakaan kereta api yang menyebabkan kamar-kamar rumah sakit lain penuh dan tidak bisa menampung semua pasien dari Mercy Falls. Setibanya di Mercy Falls, Amy disambut oleh Folder, kepala dokter di rumah sakit tersebut. Amy kemudian dibawa ke lantai 1 dengan menggunakan lift yang ternyata sudah tidak memiliki tombol angka 2 lagi. Di lantai 1, Amy diperkenalkan dengan seorang perawat lain bernama Helen. Amy kemudian diajak berkeliling untuk melihat beberapa pasien anak-anak yang masih dirawat di Mercy Falls. Di ruangan bermain, Amy bertemu dengan Maggie yang sedang asik bermain balok puzzle. Meskipun Maggie jarang sekali berbicara. Setelah itu di ruangan perawatan, Amy bertemu dengan Simon. Helen menceritakan bahwa kaki Simon patah. Namun hingga kini tidak ada yang bisa tahu penyebabnya. Malam itu setelah Helen selesai, giliran Amy yang bertugas. Amy kemudian mengecek keadaan anak-anak di kamar. Ia melihat Maggie yang masih terjaga. Maggie yang mulai merasa simpati terhadap Amy akhirnya mulai bercerita. Ia mengatakan bahwa balok puzzle yang ia mainkan tadi siang sebenarnya digunakan untuk berkomunikasi dengan Charlotte. Charlotte adalah seorang anak perempuan yang tinggal di lantai 2. Tak lama setelah itu, Amy mendengar suara aneh dari ruang bermain anak-anak. Tiba-tiba, suara bergemuruh terdengar keras dari lantai 2. Amy langsung berlari menuju kamar anak-anak yang tampak ketakutan. Sesampainya di sana, Amy tidak menemukan siapapun. Hanya balok puzzle yang telah tersusun membentuk sebuah kata, mine, atau milikku. Pagi harinya, Amy membantu Helen menyiapkan Simon untuk dipindahkan ke rumah sakit yang lebih baik. Dalam kesempatan itu, Amy juga sempat bertemu dengan Robert, seorang dokter di Mercy Falls. Dengan menggunakan kursi roda, Amy mengantar Simon ke lantai dasar melalui lift. Namun sebelum mereka sampai, lift tiba-tiba berhenti. Tak lama kemudian, lift justru bergerak naik kembali menuju lantai 2. Amy yang mencoba membuka pintu lift dengan paksa akhirnya berhasil keluar. Di sana ia melihat lantai 2 yang pernah diceritakan oleh Maggie. Tempat tinggal seorang perempuan bernama Charlotte. Amy pun akhirnya selamat dari kejadian mengerikan yang terjadi di dalam lift. Malam pun tiba, dan Amy harus kembali bertugas. Kali ini ia ditemani oleh Dr. Robert yang banyak bercerita tentang kondisi Maggie.
Setelah itu Amy terkejut saat mendapati Maggie sudah berada di dalam kamarnya. Maggie mengungkapkan bahwa Charlotte lah yang telah menyakiti Simon. Amy pun terkejut mendengar hal itu. Karena tulang kaki Simon yang sebelumnya hanya patah 1 kali, kini patah 2 kali dalam waktu kurang dari 1 menit. Robert pun tidak bisa memberikan penjelasan banyak karena penyebab kejadian itu belum diketahui. Amy pun pergi untuk menemui Susan, berniat untuk menanyakan banyak hal. Namun setibanya di rumah Susan, Amy justru mendapatkan kabar bahwa Susan telah meninggal sehari sebelumnya akibat kecelakaan. Dengan terkejut, Amy pun kembali ke rumah sakit dan memberitahukan berita tersebut kepada Helen. Helen merasa berat untuk memberitahu Maggie, yang masih asyik menonton bersama pasien-pasien lain. Terutama karena ia tahu betapa dekatnya Maggie dengan Susan sebelumnya. Suatu malam, tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak di atas tempat tidur Simon. Hi, takutnya. Amy yang masih mencari penjelasan atas semua keanehan yang terjadi, langsung menuju rumah 2 cenayang tempat Susan pernah meminta bantuan. Cenayang itu berkata bahwa ada sesuatu dari dunia lain yang kini berada di Mercy Falls. Dan hanya orang-orang yang sudah mendekati ajalnya yang bisa melihatnya. Cenayang itu kemudian menjelaskan bahwa keberadaan makhluk itu disebabkan oleh keinginannya untuk mendekat kepada orang yang sangat dicintainya. Kembali ke rumah sakit, Amy menemukan Maggie berada di ruang khusus karena penyakitnya kambuh mendadak. Amy pun menghampiri Maggie dan memastikan sekali lagi apakah Maggie benar-benar pernah melihat Charlotte. Pada sore hari itu, Roy sedang mengemas beberapa benda di ruangan bermain anak-anak. Namun, kejadian mengerikan terjadi saat balok puzzle yang hendak ia bereskan tiba-tiba bergerak sendiri. Seolah-olah ada yang berbicara kepadanya. Tak lama kemudian, hidung dan kaki Roy patah seketika, menyebabkan kematiannya yang mengenaskan. Setelah kejadian itu, Amy memohon agar anak-anak segera dikeluarkan dari Mercy Falls. Namun, Nyonya Folder bersikeras mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Amy kemudian meminta Maggie untuk menunjukkan di mana Charlotte berada. Dengan ragu, Maggie pun menunjukkan jalan menuju tempat di mana Charlotte tinggal. Mencoba mengatasi ketakutannya, Amy pun berjalan perlahan menyusuri lorong lantai 2 yang sempat ia lihat beberapa waktu lalu. Sebagian besar pintu terkunci rapat dari ujung hingga ujung. Akhirnya Amy merasa tergerak untuk memasuki sebuah ruangan di mana ia menemukan gulungan film tua dan sebuah foto kuno. Foto itu bertuliskan Charlotte dan Mandy 1959. Yang lebih mengejutkannya lagi, Charlotte kini muncul tepat di depan matanya. Beruntung, saat itu Maggie tiba-tiba datang dan mengajak Amy berlari. Namun tanpa disadari, selimut kesayangan Maggie terjatuh di lantai 2. Bersama Helen, Amy menemui Robert dan menunjukkan foto yang baru ia temukan. Awalnya Robert tidak percaya, namun rasa penasaran mulai menguasainya. Mereka pun mencoba mencari data pasien yang sesuai dengan tahun yang tertera di foto tersebut. Sayangnya, usaha mereka sia-sia karena tidak ada pasien yang bernama Charlotte dalam arsip tersebut. Amy tidak langsung menyerah. Dengan menggunakan proyektor, ia dan Robert mulai menayangkan gulungan film yang ditemukan. Dari tayangan itu, Amy yakin bahwa anak yang terlihat dalam film tersebut adalah Charlotte, yang dulunya menderita penyakit tulang rapuh. Penyakit ini membuat tulang-tulangnya patah hanya dengan sedikit gerakan. Selama pasien itu menderita, ia selalu dirawat oleh seorang suster yang Amy yakin bernama Mandy. Robert pun mulai percaya dengan penjelasan Amy dan segera meminta para perawat untuk mempersiapkan anak-anak agar segera pergi dari rumah sakit. Tanpa banyak bicara, Amy memutuskan untuk langsung menuju rumah Nyonya Folder. Begitu melihat ekspresi wajah Amy, Nyonya Folder langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Dalam perjalanan, akhirnya Nyonya Folder mengungkapkan semuanya yang selama ini ia sembunyikan.
Ia menceritakan bahwa pada tahun 1959 ada seorang perawat yang tidak mau berpisah dengan pasiennya. Karena frustasi yang mendalam, perawat tersebut akhirnya tega menyakiti dan merenggut nyawa pasiennya. Pada akhirnya perawat itu pun mengikuti pasiennya menuju alam baka. Sementara Amy berbicara dengan Nyonya Folder, Robert akhirnya berhasil mengungkap identitas gadis itu. Ternyata nama gadis tersebut adalah Mandy. Robert kini menyadari bahwa sosok yang selama ini ia cari dan yang Amy anggap sebagai Charlotte sebenarnya adalah seorang perawat yang dulu bekerja di Mercy Falls dan merawat seorang pasien bernama Mandy. Tak lama kemudian, Amy pun tiba dan Robert menceritakan semua yang baru ia ketahui. Dari informasi itu, mereka menyimpulkan bahwa seluruh kejadian aneh yang terjadi di rumah sakit itu adalah akibat dari amarah Charlotte. Ternyata, Charlotte tidak ingin anak-anak di Mercy Falls pergi dan membuat gedung tersebut kosong. Amy pun teringat kembali dengan kata-kata cenayang yang ia dengar beberapa waktu lalu. Terkadang, sesuatu yang datang dari dunia lain itu tinggal karena ia ingin dekat dengan orang yang ia cintai. Akhirnya, Amy dan Robert berlari kembali menuju lantai 1, di mana anak-anak sedang bersiap untuk meninggalkan Mercy Falls. Kepanikan melanda lantai 1. Charlotte semakin marah dan langsung mematahkan kaki seorang anak. Amy yang datang segera berteriak kepada Helen agar tidak membawa anak-anak keluar dari Mercy Falls. Bahkan, ketika tim penyelamat datang, Amy pun menolak menyerahkan anak-anak. Tiba-tiba semuanya hening. Tidak ada lagi gemuruh di dalam Mercy Falls. Nyonya Folder pun panik dan menanyakan keberadaan Maggie, yang ternyata telah diizinkan oleh Helen untuk pergi mengambil sebuah selimut yang tertinggal di lantai 2. Amy segera berlari menuju lantai 2, dan di sana Charlotte berhasil menemukan Maggie. Amy berteriak keras memanggil Maggie, namun Maggie melarangnya mendekat karena Charlotte akan sangat marah jika ada yang mengganggunya. Charlotte mendekat dengan marah, tapi Amy berhasil menarik Maggie dan berlari menjauh. Mereka berhasil meloloskan diri tepat sebelum Charlotte mengejar. You're going to have to listen to me very carefully. You're going to have to... She's going to take very good care of you. Sayangnya, kaki Amy terluka parah selama pelarian itu. Dengan sisa tenaga, ia terus berlari. Sementara Charlotte yang semakin marah menghancurkan segala yang ada di depannya. Akhirnya, Amy berhasil meloloskan diri tepat saat Charlotte hampir mencapainya. Namun Maggie akhirnya tidak bisa bertahan lagi dan akhirnya tidur selamanya. Amy pun mengikuti nasib yang sama. Jantungnya berhenti berdetak. Dr. Robert terus berusaha sekuat tenaga untuk memulihkan Amy dan memastikan dia tetap hidup. Sejak saat itu tampak Amy yang akhirnya terbangun. Di sampingnya ada Robert bersama 2 cenayang. Namun Maggie hanya muncul sebagai bayangan. Sayangnya Maggie sudah tidak ada. Nyawanya dibawa oleh Charlotte ke alam lain. Dan film pun selesai. Ya, terima kasih sudah menonton. Jadi itu dia alur cerita dari film Fragile tahun 2005. Semoga kalian suka, dan meskipun penjelasan saya dan suara saya ini agak aneh ya menurut saya. Bukan aneh, tapi kayak emang saya kan lagi radang ya. Jadi suaranya kayak gimana gitu. Mohon maaf ya. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Dan jangan lupa nyalain lonceng buat notifikasinya. Dan pesan yang bisa kita ambil dari video kali ini adalah, percayalah jika dunia lain itu ada. Ya, meskipun kalian atau saya sendiri itu belum pernah melihatnya, dunia lain itu ada. Dan jangan meremehkannya lah. Kita saling menghargai aja lah. Untuk dia di dunia mereka dan kita di dunia kita. Kita saling menghargai dan jangan mengganggu satu sama lain. Oke? Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.